Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya belum pada kenal, belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Hilda Nugraha, asal dari Pamengpeuk. Tahu Pamengpeuk? Bukan Pamengpeuk Bandung ya, Pamengpeuk Garut. Pamengpeuk, tau ngarusak. Pamengpeuk. Pamengpeuk laut, caket laut di pengkar bumi. Un tsunami ti atos CF. Lamun. Itu perkenalannya, lebih ke perkenalannya. Pertama, bet ka dieu, tiasa ka dieu. Alhamdulillah ditepangkeun. Pertama nama alhamdulillah tiasa kuliah ka kampus Taipi nu di Garut, Stay Persis. Berjalan beberapa bulan sampai 1 semester dan bertemu dengan guru kalian semua, pembimbing kalian semua, yaitu Atantan, dan berbagai obrolan muncul terjadi sampai akhirnya Tantan mengajak saya untuk bisa membersamai dia untuk membimbing kalian dalam menghafal Al-Quran ini di pondok ini. Sebetulnya saya sangat berterima kasih ya kepada saudara Tantan yang telah membawa saya ke sini, karena ya ini tempat yang sangat bagus gitu. Saya teringat kembali beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu, ketika saya masih di pondok di Bentar ya. Orang lain mah nggak mondok, cuman saya karena jauh dari Pamengpeuk jadi mondok di asrama gitu. Ya sama kayak kalian gini gitu. Ada yang ya kayak tadi beres sholat brot gitu kan. Ya bermacam-macam lah, sudah tidak jauh beda lah. Ada juga yang seperti yang lainnya gitu. Dan saya teringat kembali gitu masa-masa itu, dan sekarang posisinya saya sebagai teman sekaligus pembimbing kalian gitu. Saya memposisikan diri sebagai teman karena apa? Ya karena di satu sisi kita adalah seorang manusia yang sama dalam segi hal berbagi, berkeluh kesah gitu. Kita adalah teman gitu. Jangankan saya selaku orang lain gitu. Orang tua kalian pun bisa dianggap sebagai teman ketika porsinya sebagai teman gitu. Ketika ya bisa menempatkan di mana sih temannya itu gitu. Ketika kalian berbagi masalah. Nah, ketika kalian lepas dari itu, berarti orang tua kalian kembali. Kalian harus bersikap sebagaimana orang tua kalian. Begitupun bahasa kena. Begitupun di sini gitu. Di sini sebagai teman kalian dalam segi hal. Mungkin nanti kalian akan mengeluh tentang kumaha sih ya hafalan kieu wae. Kumaha sih ieu naon ayat ieu mah hese pabaliut. Sakeun ayat ieu mah sararua kieu cenah ieu mah beda pabaliut jeung nu ieu. Maca surat ieu ngajolong ka surat mana gitu kan. Sering itu banyak di Al-Qur'an mah. Nah, itu bisa gitu di sana. Nah, dari segi pembimbingnya pun ya seperti ini. Bukan artinya menggurui ya, tapi ini memang juga belajar dari kalian, itu belajar banyak. Kita saling belajar lah. Cuman posisinya ya lebih ke posisi A sebagai pembimbing di sini gitu.
Eh, mungkin sebagai pengantar segitu. Ada yang mau ditanyakan? Udah mau nikah? Ya, udah mau nikah. Udah mau tapi belum ada calonnya. Udah mau. Udah mau, insya Allah. Kan emang harus. Iya. Awasnya, iya duaan, iya mah bisa, iya jual duaan di dia. Ente kan. Bisi gitu. Alhamdulillah. Nah, sok beli ayeuna bade ditaroskeun. Terang. Saha nami? Nya ayeuna bade terang gitu. Agus. Mungkin sedikit ya, lebih ke bukan motivasi atau apa, karena saya pun sama-sama apa yang saya ucapkan itu yang saya harus pertanggungjawabkan gitu. Saya memotivasi kalian atau saya memberi pelajaran kepada kalian, otomatis saya juga harus belajar dari apa yang saya ucapkan. Otomatis saya juga harus melakukan apa yang saya ucapkan. Makanya dari itu, jika bila mana saya pernah tidak sengaja atau sengaja menasihati kalian dan kalian melihat saya melanggar apa yang dinasihatkan oleh saya kepada kalian, boleh ditegur, silakan, asal dengan cara yang baik. Kan menegur itu ada adabnya. Bagaimana kan sudah tahu bagaimana cara adab dalam menegur, maksudnya meluruskan gitu. Jangan mempermalukan. Jangan niat mempermalukan di depan umum gitu. Harus dengan cara yang baik. Begitupun dengan, ya itu kan sama saja dengan watawasau bil haq watawasau bisabr. Ada cara-caranya. Tidak langsung beledak. Asa maneh babaturan, maneh masalah hareupeun batur. Coba lain ku batur teh diledek atuh. Cenah tuh. Engko mematahan tapi gitu. Nah, mau memberikan sebuah motivasi. Mungkin banyak juga yang sudah menyampaikan dan banyak juga yang sudah mendengar kan, tetapi tidak salah untuk diingatkan kembali karena hakikatnya manusia itu pelupa, gampang lupa gitu. Tadi nu dihafalkeun surat naon? Emut keneh teu? Kami emut keneh sae. Tuh. Insyaallah. Nah, makanya ada murojaah supaya tidak lupa. Tuh, nah, ini juga sama gitu. Kan kalian tahu apa namanya? Muhammad Al-Fatih? Tahu kan? Ini lihat pondok Padepokan Al-Furqan Al-Fat. Al-Quran Al-Fat kan? Oh, Al-Quran Al-Fat. Mana? Itu Padepokan Al-Quran Al-Fat. Al-Furqannya mana? Canda. Ya, itu. Nah, kan kalian itu dididik untuk menjadi seorang pemenang. Al-Fat itu artinya pemenang atau pembebas. Tahu nggak sih pembebas dari apa? Pemenang dari apa? Kalian tahu apa artinya rugi atau kalah? Bagaimana kalah itu? Ada yang tahu? Mana tuh pemeget? Mana itu? Tengah cung. Mana nu tadi nu jeung mana? Nu rugi teh nu kumaha? Rugi nu teu menang nanaon? Boleh. Emang rugi sih teu menang nanaon? Rugi. Cuman ya memang itu gitu. Tapi ada konteks rugi yang memang benar-benar rugi, serugi-ruginya gitu. Penyesalan ada di bagian rugi gitu. Gini, jadi rugi yang benar-benar rugi adalah, atau penyesalan yang benar-benar penyesalan adalah ketika sudah memasuki neraka. Pernah
tadi itu siapa? Isal yang imam. Itu tadi baca apa, surat apa? Yang rakaat ke pertama? Anaba kan? Itu ya laitani. Ya laitani kan itu kata-kata seandainya keadaanku masih tanah, tidak akan aku merasakan sisa neraka. Sok bakal tiasa uih deui ka surga ka bumi. Moal kan bakal tiasa ka surga tiasa lamun kadu amal. Teu kadu amal moal ta eta nu bener-bener narugita. Kalian dididik di dieu sebagai seorang alfat, pemenang untuk siapa? Pemenang untuk diri sendiri dan memenangkan orang lain. Maksud memenangkan orang lain teh dina Al-Qur'an disebutkeun wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sob. Artinya sila wasiatan, tina kasayan, siap si paling Sunda. Ya, bagus. Cinta daerah. Nah, kan berarti dengan kalian saling mengingatkan kepada sesama apa yang telah disampaikan oleh Allah lewat wahyunya, dan entah itu ibadah, entah itu muamalah, entah itu dari karakter, sifat ataupun apa. Jika ada yang melenceng atau ada yang jauh atau tersesat, nah kan kalian yang hafal Al-Quran yang harus meluruskan itu semua. Jadi kalian memenangkan orang lain dari kerugian gitu, menyebabkan orang lain menang. Nah, untuk mencapai itu memang memang tidak mudah, sangat sulit. Sudah kalian rasakan mungkin ya, dan banyak sekali kisah-kisah yang menyebutkan bahwasannya menghafal Al-Quran itu mudah, tapi sulit bagi yang sulit. Ya, benar, sulit bagi yang sulit. Karena apa? Ya karena mereka menganggap menghafal Al-Quran itu sulit. Ya akan selamanya sulit jika mereka terus menganggap Al-Quran itu, kan disebutkan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, umatnya. Baik, boleh cok bebas we. Enggak, jadi gitunya. Jadi ketika menghafal Al-Quran, saran catat. Jangan pernah merasa satu ayat pun ini sulit. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Jangan pernah merasa seperti itu. Biiznillah, insya Allah, sesulit apapun, serumit apapun, selama apapun, jika kalian mempunyai itikad yang kuat, insya Allah ayat atau surat itu akan bisa dihafal. Karena susah itu bukan tidak bisa, tapi susah itu ya susah. Susah itu bisa, akan tetapi susah. Di dalam kesusahan itu ada lama, ada rumit, ada acak-acakan dari segi hafalannya. Tapi ujung-ujungnya bisa itu. Karena batas dari susah itu bukan tidak bisa. Tapi kalau tidak bisa, susah iya, rumit iya, acak-acakan iya, tidak bisa iya. Jadi jangan pernah menganggap Al-Quran itu susah. Jangan pernah menganggap Al-Quran itu tidak bisa dihafal. Bisa, insya Allah ya. Dan ya, kenapa tadi menyinggung Muhammad Al-Fatih? Karena dia seorang pemuda, berapa tahun? Berapa? 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Ada lagi yang lain mau request? Berapa tahun? Ayo. Iya, pas menaklukkan 21. Iya, ada lagi yang lain. Ya berarti ya 21. Enggak, ngetes doang.
Jadi dari umur 21 tahun itu emang itu mempersiapkannya hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun mempersiapkan. Maksudnya dari umur 20 tahun sampai umur 21 baru dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Apakah seperti itu? Iya, sabar. Enggak seperti itu. Pasti ada persiapan. Tentunya persiapannya itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, enggak. Sama kayak kalian gitu. Dididiknya sejak umur kecil. Kayak ketika orang tuanya itu sultan loh, raja. Tapi menitipkan kepada ulama. Sok weh bencek bahasa Sunda aya nu orang luar teh. Orang luar Sunda gitu. Orang Jawa Barat. Iya. Abi ge orang itu, orang Australia. Dia turunan kidul, abi ge Turki. Jadi ketika si raja kan seorang raja gitu. Anak yang seharusnya bagaimana coba seorang anak raja diperlakukan? Pasti istimewa. Anak raja itu diperlakukan pasti istimewa. Karena karena dia anak raja otomatis dia apa? Pangeran. Tapi seorang ayah yang mengerti akan didikan gitu. Akan masa depan anak, dia mendidik anak kepada orang lain. Sok weh, tah arek di kukumaha ge, sok asal ngerti agama. Jebred. Bisa rek dialungkeun ti luhur 3 meter we, lung. Insyaallah paeh gitu. Teu naon kan di maktal gitu naon kan da deet. Nah, maksudnya apa gitu? Maksudnya ya dari segi didikan pun dipersiapkan sebegitu jauh gitu. Makanya jangan kalian merasa orang mah dipasantrenkeun dipasantrenkeun terus diusir atau orang mah mungurun kalau teh di imah. Jadi dipasantrenkeun bukan gitu. Bukan seperti itu ya. Jadi kalian itu dipersiapkan untuk apa? Untuk menaklukkan tantangan zaman pada masanya. Toh zaman Konstantinopel tantangannya hanya berperang lewat fisik. Paling latihan fisik. Ayeuna perangna tak perang HP teknologi kan. Coba kalian kalau tidak didasari dengan ilmu agama, kalian akan seperti apa? Kalian tahu orang-orang yang di pinggir jalan, mohon maaf. Kalian tahu orang-orang di pinggir jalan itu full salah mereka atau tidak? Murni salah mereka atau tidak? Gimana kesadaran kalian selaku saudara? Minimal saudara semuslim. Saudara semuslim minimal dia sesama manusia loh. Tapi ada nggak rangkulan buat mereka? Berarti bukan murni kesalahan mereka. Toh mereka tidak tahu, dan salahnya mereka itu tidak tahu dan tidak ingin mencari tahu bagaimana agama itu. Kita yang tahu, tapi kita tidak ingin memberitahu karena tempe itu. Ya, kita tahu, tapi kita tidak ingin memberitahu. Dosa. Nah, itu betul. Terang. Belum mampu. Ya maksudnya itu gitu. Kenapa kalian dipersiapkan hari ini? Ya tantangannya pun besar gitu. Siapa yang ingin menjadi Muhammad Al-Fatih selanjutnya? Maksudnya ya kalian itu bakal jadi pembeda gitu di antara orang-orang. Jika ada yang seperti Bapak misal atau lebih dari Bapak, Bapak menciptakan pondok ini, tapi kalian menciptakan pondok yang lebih besar. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang seperti itu. Itu sebenarnya penaklukan itu di depan sana gitu. Ada yang harus ditaklukkan. Itu pikiran yang sudah kotor, demoralisasi. Kerusakan moral. Maksud moral tahu moral? Moral itu tingkah laku, pikiran yang
membuahkan tingkah laku atau apa ya, apa sih, tingkah laku ya, pokoknya tingkah lakunya udah gak jelas kan. Anak-anak itu luntang lantung ke Bandung naik mobil kesana lagi balik dan seperti itu gitu. Nah, jangan merasa dikucilkan gitu ke sini. Justru kalian itu istimewa karena dipersiapkan. So, sesuatu yang istimewa itu pasti dipersiapkan. Iya guys, bener nggak? Sesuatu yang istimewa itu pasti dipersiapkan. Tapi sesuatu yang tidak dipersiapkan itu ya biasa-biasa saja. Untuk kalian semua, siapa yang murid baru di sini? Murid baru, maksudnya murid baru, bukan baru masuk sini. Kalian mempersiapkan baju kan sebelum masuk sekolah, ke sekolah baru. Pasti itu hari istimewa buat kalian kan? Karena baru pertama kali masuk. Nah, kalian juga itu, kalian itu istimewa karena kalian dipersiapkan untuk kemenangan, untuk menaklukkan, untuk menjadi pemenang dalam menaklukkan tantangan zaman. Ya, itu sebuah analogi sih sebenarnya. Kalau dulu kan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dengan bentengnya yang dijaga oleh siapa? Umat Kristen kan. Nah, kalian itu lebih banyak yang harus ditaklukkan oleh kalian. Makanya berat gitu. Makanya kalian dipersiapkan per hari ini. Contoh, coba ada Islam itu yang mengaku Islam saja yang beda dengan kita itu banyak. Islam KTP masih mending lah, maksudnya dia masih bisa ngikut kita gitu. Coba kalian tahu Syiah itu, kalian anggap saudara nggak sesama Islam? Enggak kan? Ahmadiyah, kalian tahu nggak Ahmadiyah? Beda kan dengan kita. Maksudnya dia ngaku Islam tapi ajarannya nggak sesuai dengan Islam gitu. Nah, di Islam sendiri pun per hari ini, di Islam sendiri pun hari ini kalian itu musuhnya itu ada di Islam. Apalagi di kayak orang liberal, orang Kristen, orang Yahudi, Buddha, di mana di India dengan Budanya, dengan Hindunya. Di Palestina dengan apa? Di Palestina diperangi oleh apa? Israel itu apa? Yahudi. Di Cina Konghucu. Di Nasrani di Eropanya. Nah, kita itu dibantai di mana itu namanya, di Syria dengan Syiahnya. Itu kok orang Islam tapi ngebantai Islam. Nah, itu tantangan buat kalian gitu. Tantangan buat kalian, benteng-benteng yang harus kalian taklukkan gitu. Ya, entah itu ditaklukkan dengan kecerdasan kalian. Kan Muhammad Al-Fatih juga terkenal dengan kecerdasannya kan. Itu gara-gara apa coba? Didikan dan hafalan. Didikan dan hafal Al-Quran loh. Jangan sepelekan hal itu. Kalian sekarang belum merasakan kemukjizatan Al-Quran. Besok-besok kalian akan merasakan itu gitu. Muhammad Al-Fatih pun tidak menyangka dia akan bisa menaklukkan dengan bekal yang dia bawa gitu, didikan yang dia bawa. Ya mungkin itulah, pokoknya kalian istimewa, kalian dipersiapkan karena kalian istimewa, maka persiapkan diri kalian juga, buka hati lebar-lebar, persiapkan hati, lapangkan dada. Jangan pernah merasa bahwa kalian dikucilkan, dibuang dan lain sebagainya. Justru kalian itu diistimewakan untuk kedepannya. Ya mungkin itu dari mohon maaf bila banyak kata yang salah dan ada kesalahan dalam penyampaian, ya boleh dikoreksi lah langsung, tapi jangan ditonjoknya, koreksinya nyeri ditonjok, bisikoa ditonjok balik. Itu mungkin dari kalau ada yang mau bertanya boleh beberapa menit lagi. Paham kan apa yang disampaikan? Coba apa coba apa ya.
Iya. Kan berarti kamu mewakili dari teman-teman kamu. Ke depan Intinya, inti nawe. Yang penting berani dulu. Sebenarnya percaya gitu kalian mendengarkan dan ada yang masuk ke telinga kalian dan bukan cuma masuk ke telinga tapi masuk juga ke hati gitu. Ya kan sesuatu masuknya ke hati gitu, biar tertanam, biar tidak lupa di otak malu. Iya. Cuman pengen ngetes aja gitu keberanian kalian dalam menyampaikan seperti apa. Itu kan kalian udah tahu, teman-teman udah ngomong tiap hari sama teman-teman, masa harus malu lagi sih? Malu sama Anya. Ya udah gini aja, sok. Ini sok. Ini atas iya duaan sok. Asli. Ya sok. Ya kita di sini itu untuk kopi. Mantap, gitu. Ya. Sok. Lamun anya anak punten mas 100 kok mas. Lamun anjaka teu nyandak. Teu nanaon ih. Geus teu nyandak oge, nu penting mah inget oh ieu nu 100 teh. Itu. Astaga. Cok. Si nama berani, cuman tidak hari ini gitu. Lain kali mah harus berani, ke? Pak Hodi, nggak apa-apa nanti ingetin lagi, atau sama teman-teman diinget. Coba sama Tete ini aja. Coba. Iya tahu ngegel karena dia makan kan, dia makan nasi kan. Oh jadi nggak mau pulang? Ya udah nggak apa-apa di sini. Ya udah bebas mau siapa aja sok. Asal perwakilan dari Ahwat 1. Ya udah sok. Ya udah sok asli. Yang penting berarti dia berani mewakili teman-temannya gitu. Nggak apa-apa di sana aja. Konstantinopel. Cepet. Mau Siva namanya Siva. Hah? Siva. Ya udah, Cok. Ayang. Oh, saha namina itu teh? Hah? Oh. Siap. Cok. Diam.
Ya itu kan gimana kedengerannya ya? Berisik mah. Inte mau. Tuhnya jadi walimu. Cok iya weh. Cok. Cok isi ban. Heeh. Kita sebagai generasi penerus Muhammad Al-Fatih harus mempersiapkan diri layaknya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan tembok Konstantinopel. Layaknya kita harus mencontoh Muhammad Al-Fatih, mempersiapkan diri kita mungkin umat untuk membebaskan tembok-tembok yang kita hadapi. Sip, mantap. Sana ini? Kami sah? Hah? Tikar. Oh ya. Ya makasih, terima kasih ya kepada Tikar yang telah mewakili teman-temannya. Dia hebat gitu. Dari sekian banyak teman-teman, cuman itu yang berani ngomong. Semuanya cuman berani di belakang. Apa namanya? Enggak. Maksudnya lain kali gitu kan bisa mempersiapkan gitu untuk berbicara gitu. Dan kepada Sipa juga terima kasih yang telah mewakili teman-temannya. Ya mungkin sekian dari mohon maaf segala kesalahan apa yang telah diucapkan mungkin tidak enak didengar. Tetap semangat dan ikhlas ya di sininya. Tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa may yadhakkaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.